Dewan Hakim yang terhormat, perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan, karena saya tidak akan membela diri saya sendiri, karena ini bukan pembenaran. Apapun yang akan saya katakan adalah hitam putih diri saya, merah biru abu-abu saya, benang noreng, gelap cahaya diri saya. Perkenalkan, nama saya Sumara, seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh, dan seorang pesakitan. Benar atau salah, menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya biarkan mulut saya berbicara. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya berbicara, jangan ada yang bertanya dan jangan ada yang memotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Saya tidak butuh penasihat hukum, tidak butuh pembela, karena saya tidak mampu membayarnya, dan saya tidak mau memberikan uang hanya untuk melicinkan kebebasan saya. Toh semuanya sudah jelas, segala macam tuduhan, vonis, hukuman mati akan saya terima. Untuk apa berkutik kalau ini sudah menjadi takdir saya? Karena kematian adalah kelahiran yang kedua. Perkenalkan, nama saya Sumara, seorang perempuan, seorang TKW, seorang buruh, dan seorang babu. Ya, saya seorang babu, tapi justru itu saya hebat. Saya hebat, berani mengambil posisi terendah dari struktural manusia. Tidak semua orang mau menjadi manusia di bawah manusia. Bertahun-tahun saya hidup menjilat di kaki orang, saya merangkak di bawah kakinya. Bertahun-tahun saya tutup mulut saya lipat lidah saya agar tidak berbicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, bencana bagi perut Simbo, dan bencana bagi majikan saya. Apalagi di desa saya di Karangsari, tempat saya dilahirkan, orang-orang sana selalu membuat saya gugup. Gugup dengan bisik-bisiknya, gugup dengan tatapan penuh curiga. Dan hal itu bermula ketika saya duduk di bangku madrasah Pak Kasirin, guru saya menjelaskan. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam organisasi PKI. Orang-orang PKI itu sangat biadab. Maka dari itu sampai sekarang dilarang beroperasi lagi. Seluruh antek-antek PKI harus dihukum. Dengan takdim saya mendengarkan Pak Kasiri menjelaskan, tetapi di belakang saya terdengar bisik-bisik. Dan sangat jelas di telinga saya. Hei! Apa kamu tahu, si Sumara itu kan anaknya PKI? Alah, apa iya? Dikandani kok ngeyel. Lah, terus di mana sekarang? Ya diciduk. Makanya kamu jangan ada yang dekat-dekat dengan Sumara. Bagai disiram air panas, seluruh tubuhku perih, meradang, sakit. Dan akhirnya malam itu saya memberanikan diri bertanya kepada Simbah,
Sambil mendidis rambut saya, terlontarlah ceritanya begini. Halah Duduk, bapakmu itu orangnya lugu. Sehari-harinya dia bekerja sebagai peres kelapa dan supir andong. Dan waktu itu bapakmu memiliki langganan bernama Denwasto. Dan Denwasto waktu itu dibawa bapakmu ke rumah kita dengan 2 orang rekannya. Dan Denwasto tahu simbokmu membuat gula. Dan dia bertanya mau dibawa kemana gula-gula ini. Dan simbokmu menjawab, gula-gula itu akan dijual ke Den Projo, Pak Lurah desa kita. Dan Denwasto menawarkan untuk menjual gula-gulanya ke koperasi miliknya dengan harga yang cukup tinggi. Dan simbokmu menuruti hal itu. Karena sungkan pada Pak Lurah, dia tetap menjualnya ke Pak Lurah, walau tak sebanyak biasanya. Saat itu, Pak Lurah menemui simbok. Dan dia bertanya, apa benar Sulaiman itu menjual gula-gulanya ke koperasi PKI? Lalu simbokmu menjawab, nyuwun sewu Den, yang saya tahu dia menjualnya ke Denwasto. Simbah tahu Pak Lurah itu tidak suka dengan hal itu. Dan akhirnya suatu hari bapakmu menyuruh simbokmu agar tidak menjual gula-gulanya lagi ke koperasi itu karena koperasinya telah ditutup. Ternyata semua tidak seenteng yang kami kira. 2 hari setelah itu bapakmu diseret oleh 2 tentara bersama warga dan Pak Lurah. Ketika ditanya mau dibawa kemana, jawabannya hanya tunggu saja, kalau tidak mau ikut terseret. Dan akhirnya kala itu kamu baru lahir dan diberilah nama Sumarah, yang berarti penantian yang tak kunjung ada jawaban. Dari sanalah semua warga meneriaki Bapak, Sulaiman itu antek, Sulaiman itu antek, Sulaiman itu antek. Dan mulai saat itu Simbah, Kamrohiman dan Yudastri tak pernah lagi melihat Bapak. Apalagi saya tak pernah sekalipun melihat wajahnya. Tetapi bayangannya selalu menguntit hidup saya. Dan waktu itu, ketika saya lulus di bangku madrasah, saya ingin melanjutkan sekolah, tetapi saya tahu Simbok tidak cukup uang untuk membiayainya. Dan akhirnya saya ikut ke kota bersama tetangga saya menjadi seorang babu. Lalu saya kumpulkan uang dari hasil bekerja saya. Tetapi sebelum itu, kejadian itu muncul ketika saya telah lelah bekerja seharian. Saya mencuci, mengepel, memasak, menidurkan
ketika majikan saya keluar, saya tertidur karena kelelahan. Dan waktu itu hujan turun begitu lebat, saya lupa kalau memiliki jemuran. Dan akhirnya ketika majikan saya datang, mereka mencaci maki saya. Dan mereka berkata, "Kamu kecil-kecil sudah pandai menjadi koruptor." Ampun Tuan, saya tidak mencuri uang. Bukankah seorang koruptor itu mencuri uang? Lalu, kamu menggunakan waktu yang tidak semestinya. Apa itu tidak koruptor namanya? Hati saya rasanya ingin menangis. Lalu dengan caranya mengambil gaji saya selama 2 bulan. Apa itu tidak koruptor namanya? Lalu saya pergi ke kampung, berhenti dari kerjaan itu. Untung saja saya telah mengumpulkan uang untuk melanjutkan ke sekolah. Selama 12 tahun saya sekolah. Dan waktu itu saya telah melawan monster dari siswa Eptanas. Saya meraih nilai tertinggi. Ya, saya meraih nilai tertinggi. Dan waktu itu saya berniat untuk menyalonkan diri sebagai PNS. Dan saya menemui Pak Lurah untuk meminta surat keterangan bebas ormas. Tetapi lagi-lagi bayangan Bapak menguntit di hidup saya. Walah sum-sum, kamu meminta surat-surat kemari. Apa kau tidak ingat bagaimana bapakmu? Kalau saya memberikan itu, gundul saya taruhannya, Sum. Begitulah Pak Lurah menolak mentah-mentah. Lalu saya keluar dari kantor kelurahan. Lagi-lagi bisikan warga menghantui kepala saya. Walah Sum-sum, kok iyo kegedean karep pengen jadi pegawai negeri? Ya jelas dicegat, keturunannya bekuan. Rasanya hati ini sakit sekali. Saya ingin Bapak ada di sini. Bapak, kemanakah engkau? Aku ingin Bapak ada di sini dan menyumpah mulut orang-orang itu. Karena saya lebih percaya, Simbo, bahwa Bapak itu baik, tetapi lugu dan bodoh. Akhirnya, saya bekerja di pabrik tekstil. Hanya di bagian produksi. Karena tak mungkin saya di bagian keuangan, walaupun ijazah saya adalah ijazah SMA. Lalu saat itu terjadilah kecelakaan. Tangan saya harus digips dan saya masuk ke rumah sakit selama 2 hari. Tetapi pabrik memiliki berita acara bahwa saya dirawat selama 2 minggu. Uniknya, setelah itu saya dikeluarkan dari pabrik karena alasan setelah saya sembuh nanti kerjanya tidak akan maksimal. Dan uniknya lagi, saya tidak dapat pesangon. Benar-benar biadab.
Tapi untung saja Kang Rohiman sering membawa saya ke tukang urut dan akhirnya saya sembuh. Lalu setelah itu saya pergi ke kota dan saya bekerja di pabrik beras ikut dengan Bu Juwarti. Awalnya kerjaan saya serabutan, menarik-narik beras, menimbangnya. Lalu setelah itu Bu Juwarti tahu bahwa saya pandai dalam hal pembukuan. Sedikit enteng, walaupun harus lembur. Dan di sanalah saya bertemu dengan Pak Lurah. Dan dia ternyata menjual beras-beras hasil sembako. Dan dia dengan tatapan takutan menyumpal tangan saya dengan uang agar saya tutup mulut. Saya jadi tahu selama ini. Lalu setelah itu saya kenal dengan Mas Edi, seorang tentara. Dia begitu tampan, tinggi. Karena setiap hari bertemu, akhirnya saya jatuh cinta padanya. Indah sekali. Dan rasa cinta itu semakin berkembang ketika saya tahu Mas Edi juga mencintai saya. Tetapi bagai jatuh di jurang yang dalam, Mas Edi tahu bagaimana riwayat saya. Dan akhirnya Mas Edi mundur perlahan karena haram hukumnya menikahi wanita seperti saya. Sakit. Lagi-lagi bayangan Bapak menguntit di hidup saya. Dan akhirnya saya keluar dari pekerjaan saya dan saya ingin pergi jauh tanpa ada bayangan Bapak. Lalu Simbok menyarankan untuk saya pergi ke Arab karena dia tahu tetangga saya, si Kona, 2 tahun dia bekerja di Arab, pulang membawa kerbau dan bisa membeli sepeda motor. Akhirnya segala macam administrasi saya penuhi. Pekarangan, peninggalan Bapak saya jual hanya untuk membayar calo-calo itu. Dengan harga 3 kali lipat saya bisa mengurusi semuanya. Dengan uang saya bisa menyelipkannya di kantor kelurahan dan naker, kantor imigrasi, paspor, dan biaya tetek bengek lainnya. Lalu kenapa tidak dari dulu saja saya melakukannya kalau saya tahu? Kenapa tidak dari dulu saja saya melakukannya kalau dengan cara uang semua bisa didapatkan? Dan akhirnya inilah saya, Sumara binti Sulaiman, lulusan SMA, menjadi babu, menjadi TKW di negeri orang. Mana rumus-rumus yang telah saya hafalkan? Rumus matematika, kosinus, tangen menjadi mesin cuci, dikotil monokotil menjadi kain lap. Saya hafalkan 13 pulau di Indonesia, mulai Sabang sampai Merauke.
semuanya di wajan penggorengan. Di negeri sendiri, saya terjebak ke sana kemari. Dan di negeri orang, saya harus disiksa. Mana yang katanya Indonesia negara yang adil. Seluruh warganya bisa bergotong royong, nyatanya semua bisa dibeli dengan uang. Dan di negara orang, saya berharap bisa bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu. Tapi nyatanya Sumarah tetap kandas di balik jubah-jubah hitam mereka, di balik cadar-cadarnya. Dan waktu itu gaji saya selama 1 tahun diambil untuk urusan administrasi yang saya tidak pernah tahu arahnya. Dan waktu itu kejadian itu muncul. Saya diperkosa, berkait buruh, saya dimelatakan. Tidak, saya sadar. Akhirnya, saya tidak bisa begini terus. Dan saya memberanikan diri untuk mengambil pisau itu dan membujangnya di jantung hati mereka semuanya. Ya, saya bunuh mereka semua. Kali ini saya berani melakukan kesalahan karena bertahun-tahun saya tidak salah, tapi saya disalahkan. Kali ini saya berani berbuat salah yang sesungguhnya, dan inilah gelap yang sesungguhnya. Maka dari itu, Dewan Hakim yang terhormat, saya siap untuk dihukum. Saya tidak butuh penasehat, tidak butuh pembela, tidak butuh banding atau apalah namanya. Karena ini sudah menjadi takdir saya. Kepingan kematian telah ada di tangan saya. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, perkenankan saya, Sumarah. Saya siap mati. Dari cerita itu, kita semua tahu bahwasanya otak orang-orang ada di perut mereka. Demi perut, mereka rela menjadi singa, mengaum, menancapkan kuku-kukunya di jantung nafsu seseorang. Kekuasaan adalah segalanya. Mereka rela memutarbalikkan fakta. Seorang Sulaiman tidak logis di PKI-kan hanya demi kekuasaan. Untuk menyumpah penduduk mereka berani melakukannya. Saya tahu